هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Ana lagi keliling di Bogor mau cari tanah ya, untuk pengennya sih bangun villa karena Ana memang suka banget healing ke puncak gitu ya, nyari pemandangan, terus kemudian nyari villa biasanya, terus biasanya buat kerja juga sih gitu. Jadi Ana lebih suka kerja itu kalau view-nya bagus gitu. Karena saking seringnya ke villa gitu, Ana hitung-hitung tuh habisnya lumayan banyak. Akhirnya Ana memutuskan untuk coba cari tanah, terus kemudian kita bangun villa sendiri gitu. Dan nantinya insya Allah akan kita sewakan juga ke teman-teman gitu. Nah, ketika kita nyari tanah itu ya, pentingnya teman-teman ketika nanti nyari tanah, baik itu di Bogor, di Depok, di Tangerang, di Bekasi, itu paling enak tanya dulu sertifikatnya apa gitu. Kalau antum sudah tahu sertifikatnya apa, itu nanti bisa untuk tidak dibohongi gitu, karena kita sering menemukan tanah itu bisa double sertifikat lah, atau ternyata ada tanahnya ahli waris lah, belum dipecah lah, tanahnya masih induk lah, macam-macam lah masalahnya gitu. Jadi cari tanah yang memang tanahnya itu sudah SHM ya, sertifikat hak milik, biar nanti tidak ada masalah di kemudian hari. Ayo kita cek juga tanah-tanah yang lain biar teman-teman bisa lihat juga pemandangannya, dan nanti kalau udah jadi villa teman-teman bisa sewa villa kita gitu. Ditunggu ya. Ya, kita sudah sampai di villa yang lain teman-teman, di lokasi tanah yang lain. View-nya lihat tuh, langsung gunung ya, langsung gunung, Masya Allah. Jadi nanti pas kita lagi belajar misalnya, lagi sharing bareng, view-nya langsung gunung, dan teman-teman lebih fresh, benar-benar healing nanti insya Allah ya. Ayo kita cek ke bawah. Luasnya 2348 gitu. Kalau jadi villa gede banget sih insya Allah sih. Insya Allah gede banget, dan view-nya juga mantap. View lagi tanah yang ketiga. Kita lagi tanah yang ketiga. Pemandangannya Masya Allah nih, bawah gunung. Cuma memang sayangnya aksesnya kurang bagus aja sih. Cuman udah keren view-nya, udah dapet ya Mas ya, dapat ya Mas ya. Ya, tuh gunung semua. Gimana teman-teman, kelihatan banget sih gunungnya tuh di sana. Pas banget ini gunungnya tuh, kelihatan banget tuh. Iya, itu gunung apa Pak? Pangrango ya. Kalau yang ini bukit-bukit tuh ya. Yang gunung gede yang mana? Nggak kelihatan. Apa? Oh, yang itu ya, Hotel Seruni itu ya. Ini semua villa ya, sampai sono ya. Itu bawahnya sampai mana Pak? Sampai rumah itu. Boleh yuk. Nah, ke bawah teman-teman, ayo turun kita. Sampai itu apa? Yang tanaman kuning-kuning. Iya, kan ada jalan buat atasnya jalan coran aja. Oh, jalan kampung itu ya.
view-nya the best ini, bagus. Ya teman-teman, kita tadi udah lihat tanah ya. Jadi kita mau lihat villa-villa di sekitarannya. Kita mau lihat interiornya, dan ini villa ini, Anda bisa lihat di sini nih. Villa ini disewain semalam 4,5 juta semalam. Jadi semalam 4,5 juta, dan katanya kata apa penjaganya di situ, kalau weekday itu juga isi tuh, keseringannya banyak isinya tuh. Bayangin kalau kita dapat 4 juta per hari, nggak usah kali 30 hari deh, kali 20 hari aja misalnya, itu udah hampir 20 hari kali 4 juta, hampir 80 juta per bulan. Kalau kali 1 tahun hampir 960-an juta. Tuh, itu kalau misalnya kita dikurangi biaya mungkin bersih bisa 500 lebih kayaknya kalau full ya, kalau bisa 20 hari kerja gitu. Oke, kita lihat interiornya. Suju mau ikut survei teman-teman. Jadi Suju ini dari kecil udah dididik jadi mamang villa ini. Suju, lihat Om. Suju mau jadi mamang villa? Yes. Ngantuk Suju. Mantap. Nah, ini teman-teman, jadi villa ini mah interiornya mah standar ya. Model-model modern, tapi view-nya pas kita buka di sini, wah, masya Allah. Tuh, ada kolam renang. Suju mau berenang? Harusnya mau berenang? Yes, mau berenang nggak? Tuh. View-nya itu dan itu. Terus kita coba ke luarnya. Jadi kalau kita mau ngopi, teman-teman, wah, ngopi di sini mantap. Jadi kalau kita siang-siang ngopi, view-nya bisa lihat di sana. Insya Allah, gedungnya gede banget, gunungnya gede banget. Nah, itu tadi teman-teman, antum bisa lihat dalamannya. Ini ada 4 kamar ya. 4 kamar disewainya 4 juta. 4,5 deh. 4 juta itu yang sampingnya. 4,5. Tanahnya kayaknya nggak sampai 1.000 lagi. Nggak sampai 1.000. Jadi kalau anak beli 2.000 meter atau 2.500, kita bikin 3 villa seperti ini, mungkin modalnya perkiraan mungkin 3-4 miliar atau mungkin 5 miliaran lah. Tapi balik modalnya insya Allah bisa cepet tuh. Kalau ternyata satu villa aja bisa ngasilin 500 juta atau mungkin 600 juta, dikali 3 villa bisa 1,8 M. Mungkin kalau dikali 3 tahun udah bisa balik modal, tapi villanya kita udah dapet juga gitu. Jadi duit yang udah kita puterin udah jadi keuntungan, villanya kita dapet, dan harga villa udah pasti tiap tahun naik. Terus duit yang tadi jadi keuntungan bisa kita jadikan lagi untuk villa lagi, bikin villa lagi. Insya Allah kalau bisnis properti untung terus teman-teman. Oke, sekarang kita ke lokasi selanjutnya. Jadi insya Allah kita mau banyak-banyak nyari tanah untuk cari referensi dan nyari perhitungan lah. Sebelum kita mau ngebangun, jadi kita harus hitungkan matang-matang. Nanti teman-teman bisa ikut nyewa villanya ya, Tapi kalau mau beli tanah juga nanti bareng sama kita bisa lah, nanti bisa dibicarakan. Kita lanjut ke tanah berikutnya. Ya teman-teman, kita sudah sampai di villa yang ke berapa ya? Ketiga kalau nggak salah, ketiga apa keempat gitu. Ini sih bangunannya tua sih ya, bangunannya udah lama banget kayaknya. Tapi view-nya di sana itu view-nya dapat kota. Jadi mungkin kalau malam bisa lampu-lampu ya. Tapi kalau yang di sana itu view-nya langsung gunung tuh. Insya Allah tuh.
Jadi nanti ini mungkin kalau misalnya kita beli ya kita ambil bangunannya akan kita hancurin, kita bangun ulang dengan model futuristik bisa, atau mungkin minimalis modern juga bisa. Yang jelas ini insya Allah akan jadi keren banget nih, viewnya juga bagus nih. Nah ini yang anak suka nih, ayo kita kesini. Katanya ada aliran air, Nih Direktur Bintoro nih, ngajak Direktur Bintoro nih sama Mas Aldi nih, tim interior nih. Wah, Masya Allah. Ini baru dapat semua ya. Gunung dapat, aliran air juga dapat. Nanti bisa dikasih ikan-ikan koi kayak atau ikan apa kayak. Kayaknya akan fix ini teman-teman. Luar biasa. أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا لم أدري يأسي فيه. Ya teman-teman, alhamdulillah Ana sih kayaknya hati Ana udah tertambat ke lokasi ini. Jadi lokasinya sih di sana. Cuma ternyata di sana itu luasnya 4.800 meter. Dan ternyata dia nyambung ke sini nih. Nyambung ke sini tuh luasnya hampir 2.000 meter gitu. Jadi kita bisa nyambungin tanah yang tadi dengan tanah yang ini disambungin, jadi insya Allah jadi hampir 6.000-an, 6.800 meter lah. Dan harganya masih budget kita lah, insya Allah masih budget kita. Kalau ini jadi, ini akan jadi tempat yang Masya Allah luar biasa sekali. Akan jadi tempat wisata atau villa ya, yang nantinya akan kita konsep dengan villa 7 langgam gitu. 7 langgam itu artinya villa dengan 7 konsep langgam arsitektur gitu. Jadi antum kalau misalnya mau datang ke villa kita, mau ngerasain nih gimana rumah model klasik, gimana rumah model futuristik dari mulai eksterior ke interiornya, itu antum bisa milih gitu. Antum bebas nanti mau milih yang mana, tinggal di situ full seharian gratis. Khusus antum yang mau bangun rumah sama kita gitu. Jadi antum bisa ngerasain dulu ke villa kita, oh kayak gini ya rumah klasik, oh kayak gini ya villa modern gitu, oh kayak gini villa futuristik gitu. Jadi rasain dulu biar antum tahu nih hasil kerjaan kita gitu. Doakan biar kita bisa akuisisi lahan ini. Cuman ada masalah sedikit itu di sana tadi. Jadi villanya itu letter U gini, tanahnya letter U tapi di tengah-tengah itu tanahnya udah milik orang lain gitu dan belum dijual. Jadi kita mau coba nego biar tanahnya itu kita beli atau kita minta lahan, kita minta akses jalan atau kita beli akses jalan agar bisa nyambung nih tanah yang ini dengan tanah yang sebelumnya gitu. Doain teman-teman dan ikuti terus program pembangunan villa ini gitu. Jadi nanti antum itu tahu nih bagaimana kami mengakuisisi lahan, bagaimana kami perizinan, bagaimana kami pembangunan, dan bagaimana manajemen penyewaan villa yang akan kami terapkan gitu ya. Harapannya nanti antum juga bisa jadi pengusaha villa juga gitu. Ayo ikuti kita terus. Ya teman-teman, tanah terakhir yang kita kunjungi hari ini perfect banget Masya Allah. Jadi ini yang selama ini anak cari-cari ya. Dari yang pertama ada view gunungnya, ada Gunung Pangrango, ada Gunung Gede, viewnya bagus banget Masya Allah. Dan ada sungainya gitu, nih belakang sungainya, aliran sungai. Ini kalau kita tinggal di sini, lihat gunung bisa, lihat sungai bisa, suaranya juga kedengeran untuk sungainya. Masya Allah ini bisa healing banget lah. Dan ini memang tanah yang pengen banget anak beli itu kayak gini modelnya. Luasnya 8.500, harganya masih masuk, tapi qadarullah ternyata ini tanah lelang teman-teman. Ya jadi tanahnya ini punya orang, terus orangnya ini dulu mungkin beli tanah ini sewa atau mungkin ini digadein, bukan digadein ya, bisa digadein atau mungkin
ownernya minjem duit ke bank, terus kemudian sama bank ini disita gitu. Jadi ini sitaan dari orang gitu, sitaan dari salah satu bank, dijual murah gitu. Cuman sayangnya kita sebagai muslim kita nggak boleh bahagia di atas penderitaan orang lain. Jadi ini sebenarnya kalau tanah lelang kita nggak boleh beli gitu. Boleh sih beli tanah lelang ini, cuman nanti kita bayarnya ke banknya, kita bayar terus nanti kita ke ownernya, kita harus datengin ownernya untuk menanyakan ya. Kira-kira dulu harganya berapa Pak? Kira-kira kalau saya bayarin sebagian bisa nggak gitu. Walaupun secara hukum negara itu udah nggak ada hubungan. Karena tanah ini sudah disita sama bank, berarti udah nggak ada hubungan sama sekali dengan si ownernya. Cuman dari hukum syar'i yang anak pelajari dari Ustadz Irwandi Tarmizi, hafizahullah, itu beliau mengatakan bahwa kalau kita beli tanah lelang itu boleh, cuman kita harus datengin ownernya dulu gitu. Jangan langsung ke bank, datengin ownernya untuk harga pasarannya berapa. Misalnya ini harganya pasarannya adalah 10M, dijual sama bank, disita sama bank 7M. Berarti kan ada selisih 3M. Nah kita datengin ownernya, terus kemudian kita negosiasi sehingga 3M ini bisa kita kasih ke ownernya gitu. Jadi ownernya tetap bisa dapat di angka 3M ini gitu. Itu yang mau coba kita upayakan dan doakan biar tanah ini bisa jadi milik kita. Ya kalau ini bisa jadi milik kita, Masya Allah ini bisa kita bangun villa, jadi villa 7 langgam tadi, dan nanti view-nya gunung dan ada sungainya. Ini perfect banget insya Allah ya. Mohon doanya teman-teman, ini perjalanan terakhir ya hari ini, perjalanan hari ini terakhir untuk mencari tanah yang ada di Bogor, baik itu dari yang view-nya gunung, atau yang ada sungainya, atau yang ada aliran airnya. Kita udah sore, jadi ini yang terakhir. Mungkin insya Allah beberapa hari kemudian kita akan cari lagi tanah-tanah yang mungkin mirip-mirip seperti ini gitu. Mohon doanya biar bisa deal dengan harga terbaik dan kita bisa membangun villa yang bisa antum datangi gitu. Terima kasih, tonton terus perjalanan kami membangun villa dan perjalanan kami membangun bisnis villa ini agar antum nanti bisa banyak belajar juga dan kita mungkin bisa berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.